Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membicarakan tentang aktivitas fisik. Aktivitas fisik apa yang terbaik untuk lansia supaya tetap sehat, tetap bugar, dan tetap menjadi lansia yang sejahtera. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membicarakan tentang nutrisi terbaik untuk lansia. Nah, hari ini saya ingin berbagi aktivitas fisik yang terbaik untuk lansia. Nah, aktivitas fisik untuk lansia itu sangat penting ya untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup. Seperti kemarin kita bicarakan bahwa lansia yang memiliki kualitas hidup yang baik akan menyebabkan kegembiraan dan akan memberikan keceriaan untuk Indonesia. Karena lansia yang sehat, lansia yang memiliki kualitas hidup yang baik akan memberikan energi positif bagi generasi yang di bawahnya, mungkin putranya atau cucunya, ya, sehingga itu akan memberikan energi positif bagi yang lain dan tentu akan lebih baik dibandingkan lansia yang memiliki kualitas hidup yang kurang prima. Aktivitas fisik yang terbaik seperti eh, apa yang sebaiknya digunakan, yang sebaiknya dilakukan oleh lansia. Ya. Baik, berikut ini ada beberapa contoh aktivitas fisik yang cocok untuk lansia. Yang pertama, aktivitas fisik ringan, yaitu jalan kaki. Ini yang mudah, murah untuk dilakukan. Gitu. Manfaat dari jalan kaki ini ya, berjalan kaki adalah olahraga ringan yang dapat meningkatkan kesehatan jantung, memperbaiki suasana hati dan meningkatkan mobilitas ya. Jadi ini jalan kaki ini sangat mudah, murah dan bisa dilakukan oleh lansia di golongan lansia manapun ya. Di sini dikatakan bahwa ini dapat memperbaiki suasana hati karena mungkin dengan berjalan jalan kaki itu akan bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang dulu waktu sesama muda itu bercandaria dan lain sebagainya, sehingga dengan jalan kaki ini akan meningkatkan imunitas ya karena dia memiliki suasana hati yang baik. Direkomendasikan jalan kaki ini 30 menit ya yang dilakukan hampir setiap hari ya. Kemudian yang kedua, yoga ya. Yoga ini dapat membantu meningkatkan fleksibilitas, keseimbangan dan kekuatan otot. Di sini saya tuliskan rekomendasinya adalah ikuti kelas yang dirancang untuk lansia. Jadi kadang-kadang kita lihat jadi kelas-kelas yoga itu bermacam untuk golongan usia yang bermacam-macam. Jadi lansia sedemikiannya diberikan kelas yoga yang memang khusus untuk lansia atau dilakukan rutinitas yoga yang lembut di rumah ya. Jadi ini bisa dilakukan di rumah tetapi dengan dengan intensitas yang lebih rendah. Kemudian aktivitas fisik yang ringan ya. Jadi tadi ada yang ringan, di sini masih ada juga yang ringan, yang lain yaitu Tai Chi. Ya. Tai Chi ini adalah olahraga yang melibatkan gerakan lambat, ya. Jadi mungkin lambat, tapi ada ini ya terkontrol begitu ya. Gerakan olahraga yang melibatkan gerakan lambat dan terkontrol yang dapat membantu meningkatkan keseimbangan dan fleksibilitas, ya. Jadi ini sangat penting supaya lansia itu tidak stop untuk aktivitas ya, meskipun lambat tetapi tetap terkontrol dan tetap bisa melakukan gerakan-gerakan yang terkontrol ter apa ter ini terukur begitu.
Nah, yang keempat ini agak berat, yaitu bersepeda. Ya. Bersepeda dapat dilakukan di dalam atau di luar ruangan. Mungkin untuk lansia yang mungkin senang melakukan aktivitas di luar, mungkin bisa melakukan bersepeda di luar sambil berjalan, sambil bertemu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian ada juga yang dilakukan di dalam, misalnya dengan sepeda statis yang dimiliki. Begitu. Nah, di luar ruangan ini dapat membantu ya meningkatkan kekuatan otot dan keseimbangan. Begitu. Nah, direkomendasikan untuk bersepeda ini dilakukan 20 sampai 30 menit saja ya, jangan terlalu lama mungkin karena nanti akan memberikan beban yang terlalu berat pada lansia. Jadi lakukan selama 20 sampai 30 menit 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Jadi mungkin bisa setiap hari tetapi dengan waktu yang lebih pendek. Baik, kita lanjutkan. Aktivitas fisik yang sedang, ya, tadi sudah yang ringan, sekarang yang sedang. Seperti apa aktivitas fisik yang ringan ini untuk lansia? Ya, yang pertama adalah berenang. Ya, berenang ini mungkin bagi beberapa lansia yang belum terbiasa juga merupakan aktivitas yang mungkin bisa menjadi berat ya. Manfaatnya ya, manfaat berenang, kemudian ada aerobik air juga ya, biasanya ada beberapa tempat kolam renang yang menyediakan aerobik air ya. Manfaatnya adalah menyediakan latihan tubuh penuh ya tanpa memberikan tekanan pada sendi ya, karena di dalam air biasanya lebih ini ya, karena daya tekanannya kan lebih lebih tinggi ya, jadi memberikan tekanan tanpa memberikan tekanan pada sendi, ideal untuk mereka yang menderita radang sendi atau nyeri sendi. Jadi pada lansia-lansia yang biasanya memiliki gangguan pada sendi, baik itu radang sendi maupun nyeri sendi, biasanya oleh dokter akan disarankan untuk melakukan olahraga berenang ya atau aerobik air. Di sini direkomendasikan berenang atau ikuti kelas aerobik air setidaknya 30 menit ya beberapa kali seminggu. Jadi tidak perlu setiap hari, tetapi mungkin bisa 2 sampai 3 kali di dalam satu minggu, cukup mungkin 30 menit begitu ya. Baik. Kemudian aktivitas fisik yang sedang lainnya adalah pilates. Nah, ini tentu harus dipilih ya karena hampir sama dengan yoga tadi, jadi harus dipilih untuk pilates yang memang cocok untuk lansia ya. Karena beberapa juga bisa tidak bisa dilakukan untuk lansia. Nah, manfaat pilates ini membantu meningkatkan kekuatan inti, fleksibilitas ya. Jadi memang inti dari aktivitas fisik pada lansia itu adalah meningkatkan dan menjaga ya fleksibilitas dan keseimbangan serta koordinasi. Karena biasanya fungsi fleksibilitas maupun keseimbangan dan koordinasi ini pada lansia biasanya sudah mulai mengalami penurunan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas untuk tetap menjaga fleksibilitas, keseimbangan, dan koordinasi. Rekomendasi durasi, lakukan pilates selama 30 sampai 45 menit per sesi, 2 sampai 3 kali per minggu. Jadi lumayan ini ya, lumayan
panjang sesinya karena 30 sampai 45 menit. Pastikan latihan dilakukan dengan pengawasan instruktur yang berpengalaman terutama bagi pemula. Jadi memang Pilates ini kan tidak sembarang tempat menyediakan. Jadi biasanya dilakukan dengan pengawasan instruktur ya. Jadi tentu dengan pengawasan instruktur maka akan lebih baik begitu ya, dan khawatirnya nanti akan terjadi apa gerakan yang tidak disarankan untuk lansia. Kemudian di sini ada gardening. Nah, ini yang menyenangkan ya untuk lansia. Gardening, berkebun ya. Jadi mungkin beberapa dari kita mungkin akan mengatakan bagaimana saya akan berkebun sementara saya tidak memiliki lahan yang luas. Jadi begini, gardening atau berkebun ini tidak perlu kita harus memiliki kebun yang luas atau memiliki lahan yang bisa menampung banyak pohon begitu, tidak perlu, tetapi kita bisa menanam bunga atau tanaman-tanaman yang bisa kita tanam di sekitar rumah kita. Meskipun mungkin tidak terlalu luas halaman kita, tetapi bisa kita tanamkan bunga-bunga yang bisa dengan itu kita melakukan aktivitas menyiram, menyiangi, dan lain sebagainya. Selain ada gerakan, tentu ini akan memberikan kebahagiaan ya, karena mungkin ketika tanaman yang kita miliki itu berbunga atau berbuah, tentu akan memberikan kesenangan bagi kita. Jadi berkebun ini adalah aktivitas fisik yang dapat meningkatkan kebugaran ya, kekuatan otot dan kesejahteraan mental. Jadi kita senang ketika tanaman kita itu berbunga atau tanaman kita subur, terlihat hijau atau mungkin ada bunga yang berwarna-warni dan lain sebagainya, itu akan meningkatkan kesejahteraan mental. Berkebun juga memungkinkan lansia mendapatkan paparan matahari. Ini juga salah satu yang sangat penting yang membantu produksi vitamin D ya. Karena vitamin D tentu kita sudah pahami bahwa itu akan membantu kesehatan dari tulang lansia ya. Dan rekomendasi durasinya habiskan sekitar 30 sampai 60 menit per sesi. Jangan terlalu lama, khawatirnya nanti kita terlalu capek ya. Jadi lakukan sekitar 30 sampai 60 menit saja per sesi beberapa kali per minggu. Mungkin kalau ada lansia yang mungkin masih aktif di beberapa organisasi begitu, mungkin organisasi keagamaan atau di PKK atau di desa dan lain sebagainya, lakukan 30 sampai 60 menit per sesi hanya di waktu-waktu yang senggang, tetapi usahakan dalam 1 minggu selalu ada begitu. Penting untuk mengambil jeda, ya tadi saya katakan jangan terlalu lama, berikan jeda, terutama jika aktivitas meningkat melibatkan banyak membungkuk atau mengangkat. Jadi ini perlu kita menjadikan bijak. Jadi ada selalu yang saya katakan di dalam video saya yang kemarin bahwa dengarkan suara dari tubuh kita. Jadi ketika kita sudah capek, sudah lelah, maka harus aktivitasnya harus dihentikan dulu. Jadi ambil jeda ya, terutama jika kalau harus mengangkat, misalnya mengangkat dari bunga pot yang satu ke tempat yang lain, atau mengangkat pupuknya, atau bunga, dan lain sebagainya, itu ambillah jeda. Di sini saya menuliskan rekomendasi durasi aktivitas fisik untuk lansia. Jadi jenis aktivitas, ini ada aktivitas kardiovaskuler, kemudian durasi rekomendasinya 150 menit per minggu. Jadi per minggu ya, jadi kalau per minggu misalnya dalam 1 minggu kita bisanya itu 3 kali seminggu. Jadi mungkin maksimal mungkin 50 menit ya begitu. Jadi jangan sampai 1 jam begitu ya. Jadi aktivitas kardiovaskuler. Frekuensinya beberapa kali per minggu ya. Jadi tadi seminggu dibagi 3 misalnya ya.
Jadi 150 dibagi 3, 150 menit dibagi 3, berarti satu kali hanya 50 menit. Kalau dibagi 4 ya mungkin lebih kecil lagi ya. Kemudian aktivitas kardiovaskuler ya, ada 75 menit per minggu, ini intensif ya. Jadi beberapa kali per minggu juga ya frekuensi. Kemudian latihan kekuatan, di sini 2 kali per minggu. Latihan fleksibilitas, tadi ada beberapa yang latihan fleksibilitas, misalnya senam tai chi, yoga, dan lain sebagainya. Itu di sini durasi rekomendasinya hanya 10 sampai 15 menit per hari. Ya, jadi kalau tadi agak lebih, mungkin kalau kita mendengar suara tubuh kita mungkin cukup 10 sampai 15 menit, nah oke saja ya. Dilakukan setiap hari. Latihan keseimbangan ini 3 kali per minggu. Nah, saya ingin menjelaskan apa itu aktivitas kardiovaskuler ya, karena sering kita mendengar aktivitas kardiovaskuler yaitu aktivitas atau jenis latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan jantung dan sistem peredaran darah. Ya. Aktivitas ini melibatkan penggunaan otot-otot besar tubuh secara berkelanjutan dan meningkatkan detak jantung serta pernafasan. Ya, karena ini sangat penting untuk diatur dalam kondisi lansia supaya tidak terlalu membebani kerja jantung dan pernafasan. Jadi perlu diatur. Contoh aktivitas kardiovaskuler ya, satu tadi sudah saya sampaikan, satu berjalan kaki ya, aktivitas yang mudah dan dapat dilakukan hampir di mana saja, oleh siapa saja dan kapan saja ya. Berjalan kaki ya, mudah, murah ya. Kemudian berlari atau jogging. Di sini memberikan latihan yang lebih intens untuk meningkatkan kebugaran kardiovaskular. Nah, tentu ini perlu diatur supaya tidak menyebabkan kerja jantung yang terlalu berat. Kemudian bersepeda, ini juga demikian, baik bersepeda di luar ruangan maupun yang menggunakan sepeda statis. Dan yang keempat, berenang, ya, melibatkan hampir seluruh otot tubuh yang sangat baik untuk kesehatan. Nah, apa sih manfaat aktivitas kardiovaskuler? Ya, yang pertama, meningkatkan kesehatan jantung itu sendiri. Ya. Yang kedua, mengurangi risiko penyakit kardiovaskuler seperti hipertensi dan penyakit jantung. Kemudian yang ketiga, meningkatkan stamina dan energi. Yang keempat, membantu mengontrol berat badan. Jadi, mengontrol berat badan juga sangat penting bagi lansia. Ya. Jadi, nah dengan aktivitas kardiovaskuler ini diharapkan dapat membantu mengontrol berat badan lansia. Kemudian selanjutnya yang kelima, memperbaiki suasana hati dan mengurangi stres. Ya, tadi kalau ada jalan kaki, kemudian bertemu dengan teman, bertemu dengan handai tolan, ya. Nah, itu akan mengurangi stres ya, berbagi cerita, berbagi rasa dengan sesama, itu juga akan mengurangi stres dan itu akan memperbaiki suasana hati. Supaya tidak jenuh di rumah saja, maka perlu dilakukan aktivitas kardiovaskuler yang sesuai dengan kondisi fisik lansia. Kemudian selanjutnya melakukan aktivitas kardiovaskuler secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh lansia. Ya, ini sangat penting karena ya, lansia yang sehat, lansia yang memiliki kualitas hidup baik tentu akan memberikan energi positif bagi generasi di bawahnya. Begitu eh, penjelasan saya untuk supaya lansia itu tetap sehat, tetap bugar, selain dengan nutrisi, tentu perlu dilakukan aktivitas fisik seperti di dalam saran yang ada di dalam gizi seimbang. Ya. Baik, mungkin di kesempatan yang akan datang saya akan memberikan penjelasan tentang apa sih buah yang baik atau sayur yang baik untuk lansia. Tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan semoga
para lansia dan kita semua selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, dan memberikan keceriaan bagi semua yang ada di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.